Halo pemirsa, setelah kenaikan sedang di Wall Street kemarin, pasar saham Asia trading bervariasi. Indeks saham Jepang turun, sementara itu saham Australia meningkat. Saham Asia turun di tengah kekhawatiran inflasi global dan menjelang data inflasi Amerika Serikat. Laporan kuat non-farm payrolls masih mempengaruhi sentimen pasar. Krisis geopolitik di Eropa, ketegangan seputar Taiwan, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi Cina juga membebani pasar saham. Berita bahwa pasar ketenagakerjaan Amerika Serikat telah mencapai level awal pandemi meningkatkan kemungkinan dari kenaikan suku bunga agresif lebih banyak. Saat ini, trader menantikan data inflasi Amerika Serikat yang akan rilis besok. Meskipun data ketenagakerjaan optimis, analis tidak melupakan tentang melemahnya perekonomian Amerika Serikat dan kemungkinan resesi teknikal. Laporan pendapatan Nvidia yang diungkap kemarin mengingatkan investor mengenai resiko tersebut. Kekurangan semikonduktor telah mempengaruhi dengan cukup buruk pendapatan dari raksasa teknologi ini. Perusahaan juga memangkas perkiraan tahunan untuk margin dan profit. Meskipun demikian, prioritas utama Fed saat ini adalah mengendalikan inflasi dibandingkan dengan mendorong perekonomian. Selain itu, Fed mengatur keputusan moneter berdasarkan pada statistik makro yang baru. Dengan kata lain, hal ini tidak memiliki rencana tertentu. Senat Amerika Serikat menyetujui program yang bertujuan mengurangi tekanan inflasi negara. Hal itu melewati 430 miliar dolar perubahan iklim, layanan kesehatan, dan beban pajak. Selama Bank Sentral tetap pada sikap optimis, dolar Amerika Serikat akan mempertahankan momentum bullish-nya. Dolar Amerika Serikat juga naik sebagai aset safe haven di tengah penyebaran virus corona di Asia. Daya tariknya sebagai aset safe haven bahkan lebih besar dibandingkan dengan Treasury Amerika Serikat. Kenaikannya juga membawa keuntungan pada trader, namun terkadang imbal obligasi pemerintah Amerika Serikat turun terkait kenaikan suku bunga oleh bank sentral utama yang merupakan bearish bagi greenback. Hari ini imbal Treasury Amerika Serikat telah sedikit naik memfasilitasi kenaikan dalam dolar Amerika Serikat. Di sesi Asia, greenback trading dengan stabil di tengah ketinggian terkini dari 106. Tampaknya penurunan signifikan dalam indeks dolar Amerika Serikat juga akan mengakibatkan penurunan dolar Amerika Serikat. Untuk alasan ini, kemungkinan akan berkonsolidasi dalam kisaran 106,08 sampai 106,41. Spekulan akan tetap waspada menjelang laporan CPI. Perekonomian Amerika Serikat yang memanas dan suku bunga agresif bullish bagi dolar Amerika Serikat. Namun ini adalah faktor negatif bagi mata uang safe haven lainnya. Yen tetap menjadi outsider utama. Kelemahannya akibat celah suku bunga yang lebar antara Amerika Serikat dan Jepang dan meningkatnya imbal obligasi pemerintah Amerika Serikat. Cukup penasaran? Mata uang ini lebih sensitif terhadap perubahan dalam imbal obligasi pemerintah Amerika Serikat dibandingkan dengan resiko resesi global. Analis percaya bahwa situasi akan sulit berubah terkecuali selera resiko meningkat. Dalam prospek jangka panjang, analis melihat potensi kenaikan untuk yen. Sebagai contoh, yen mungkin akan naik di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Namun saat ini mata uang ini turun akibat defisit perdagangan besar dan tingginya harga energi. Namun hari ini, yen menambahkan sedikit kenaikan di tengah konsolidasi dolar Amerika Serikat. Yen mencapai level 134,87. Pasangan dolar yen mungkin akan mundur dengan signifikan ke kisaran 134,63 sampai 135,16 sebelum rilis data CPI. Jika demikian, tentu akan turun lebih rendah selama 1 hari. Selanjutnya, yen juga bisa sedikit naik berkat penurunan dalam indeks dolar Amerika Serikat. Menurut pernyataan Fed, tekanan inflasi terjadi pasca sekumpulan barang dan jasa berbasis luas. Dolar Australia naik 1% dalam trading satu malam. Dalam sesi Asia, dolar Australia berfluktuasi dalam koridor harga di 0,6965 sampai 0,6995. Aussie memiliki korelasi tinggi dengan pasar saham Amerika Serikat. Pada hari Senin, sentimen risiko berlaku di sana. Aussie mungkin akan menghadapi tekanan bearish terkait publikasi indeks keyakinan konsumen Australia. Dalam sesi Asia, pasangan AUD-USD trading di 0,6981. Setelah RBA meningkatkan suku bunga menjadi 1,85%, ekspektasi inflasi naik ke 5,6%. Angka ini merupakan yang terendah sejak April 2020, bahkan meskipun terdapat penurunan dalam harga bahan bakar selama 4 minggu berturut-turut. Namun dolar Australia yang rentan dengan perubahan dalam harga energi berhasil naik di tengah kenaikan harga tembaga dan biji besi, serta permintaan yang diperbaharui untuk berbagai komoditas di Cina sebagai partner trading utama Australia. Itu saja untuk saat ini, berlangganan ke channel kami dan tetap up to date dengan berita pasar terkini. Jangan ragu untuk menuliskan komentar di bawah. Sampai jumpa.